Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta, Kutai Timur, Suada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat saudara, hari ini Sabtu 25 Sya'ban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 Maret 2023. Sahabat Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabatku sore hari ini? Semoga selalu bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Suada, sore ini saya akan berbagi tentang hal yang menarik untuk kita semua. Insya Allah sore ini saya akan berkisah tentang Nabi Ismail alaihi salam. Selamat mendengarkan ya. Nabi Ismail adalah putra sulung Nabi Ibrahim. Ibunya bernama Hajar. Nabi Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Beliau adalah nenek moyang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ismail diutus kepada kabilah di Yaman dan Amlik. Nabi Ismail dibesarkan di Al-Hijr, wilayah kaum Samud, di samping Baitullah, Mekah. Sampai flu. Nabi Ismail diutus kepada kabilah dia pada hari yang panas ketika Nabi Ismail masih bayi. Nabi Ismail membawa Ibunda Hajar dan Nabi Ismail menuju selatan. Mereka tiba di Mekah di bawah pohon besar dan rindang. Baik. Tidak ada yang tinggal di sana. Belum ada matahari saat itu. Maka adalah lembah yang gersang. Di bukit gersang itu Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Hajar dan Nabi Ismail dengan bekal sekantung kurma dan air. Nabi Ismail lalu meninggalkan mereka tanpa menengok lagi ke belakang. Oke. Ibunda Hajar mengejar suaminya dan berkata dengan cemas, "Wahai suamiku, mengapa kau tinggalkan kami berdua di sini? Apa ini kehendak Allah?" "Ya, ini perintah Allah," jawab Nabi Ibrahim. "Jika demikian, Allah tidak menyayangkan kami." Ibunda Hajar mantap. Demikianlah, dengan keimanan tinggi, Ibunda Hajar tetap tinggal di lembah itu. Berapa lama kemudian, kantung air dan kurma itu habis. Asi Hajar pun kering. Nabi Ismail mulai kehausan dan kelaparan. Ibunda Hajar mencoba berlari ke bukit Safa. Namun
namun tidak ada siapapun di sana. Yang terdengarnya hanyalah tangisan Nabi Ismail yang siap-siup, yang tangisannya itu siap-siup, sayup-sayup, suara tangisannya terbawa angin. Kemudian Ibunda Hajar turun dari bukit itu dan berlari kecil hingga sampai di Bukit Marwah. Namun Ibunda Hajar tidak bertemu siapapun di sana. 7 kali Ibunda Hajar berlari bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Saat berada di Bukit Marwah, di atas Bukit Marwah, Ibunda Hajar mendengar sebuah suara. Ibunda Hajar melihat ada malaikat yang berada di sebuah tempat yang sekarang berada yang di dekat Zam-Zam. Malaikat itu menggali-gali tanah hingga memancarlah air. Ibunda Hajar terus menggali hingga terbentuklah sumur kini yang bernama Sumur Zam-Zam, yang tak pernah kering airnya. Yang basahnya abadi. Beberapa tahun kemudian di Al-Manhal, terletak di Mina dekat dengan lokasi Jombor saat ini, Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah agar beliau menyembelih Nabi Ismail di hari raya Kurban. Yahmukallah, yang agar Nabi Ismail menemui anaknya, dan Nabi Ibrahim pun menemui anaknya dan menceritakan wahyu yang diturunkan Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berjalan menuju tempat penyembelihan. Di perjalanan mereka muncul seorang yang menasehati Nabi Ibrahim agar mengurungkan niatnya itu. Orang itu bukanlah manusia, melainkan setan yang menyamar. Setan yang diserupakan dengan manusia. Nabi Ibrahim langsung melempar orang itu sampai mati. Tempat itu sekarang disebut Jumratul Ula. Lalu muncul lagi manusia kedua. Nabi Ibrahim melempar pula orang itu sampai mati. Di tempat itu sekarang jamaah haji melempar kedua, yang lemparan kedua yaitu Jumratul Wusta. Sebelum jauh berjalan, muncul orang lagi yang ketiga. Iblis mewujudkan diri sebagai manusia yang dimaksud untuk mencegah dan membujuk Nabi Ibrahim agar membatalkan niatnya. Manusia itu, setan, pun dilempar dengan batu. Tempat itu sekarang disebut Jumratul Aqabah. Nabi Ismail telah berbaring di tempat yang telah disiapkan Nabi Ibrahim, bersiap dengan pisau tajam di tangannya. Ketika pisau berada di leher Nabi Ismail, Allah memanggil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim.
Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya yang benar-benar suatu ujian yang nyata, kami tembus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendapat tugas baru, yaitu membangun Ka'bah, Baitullah. Di sana terdapat batu yang pernah dijadikan tempat berdiri Nabi Ibrahim. Tak kala bangunan yang didirikan semakin tinggi melampaui tinggi badan beliau yang disebut Maqam Ibrahim. Di sana juga terdapat batu-batu yang diletakkan oleh Nabi Ismail, dan Nabi Ismail dapat menaikinya, memberikan bebatuan yang diperlukan oleh Nabi Ibrahim ketika sudah semakin tinggi. Nah, Maqam Ismail ketika setelah pondasi telah diletakkan tiang-tiang kepada sudutnya, sudutnya telah dirancangkan, Nabi Ibrahim menghampiri oleh malaikat Jibril dan memberi batu hitam Hajar Aswad. Dari alah batu itu orang mulai dan mengakhiri tawaf. Dan mengakhiri tawaf dan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Di sudut Ka'bah terletak batu hitam atau Hajar Aswad. Dari sudut itulah tempat ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, Nabi Ismail hidup selama 137 tahun. Beliau wafat di Mekah dan dimakamkan di samping makam ibunya, Ibunda Hajar, di Hijr. Pesan untukmu, sahabat, teman, Allah akan selalu memberi balasan kebaikan atas ketaatan kita kepada Allah. Buktinya, ketaatan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail diganti dengan hewan sembelihan yang besar. Allah tidak akan menyusahkan hamba-hamba yang beriman. Demikian sahabat Suada, kebersamaan kita di program hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca hamdalah ilahi wabil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alif dari SDIT Darussalam ya. Nah, bagi sahabat semua yang ingin anaknya seperti Alif siaran di radio, silakan hubungi kami di 0813 496312119 untuk dapat siaran seperti Alif di radio. Tapi nanti ya, mungkin setelah Lebaran kita baru aktif lagi, karena sebentar lagi Lebaran, nanti sebentar lagi Ramadan. Ramadan ya. Sudah ingat Lebaran aja ya Alif ya. Baik Alif, tadi memang Nabi Ismail ini hikmah terakhir ya, pesan untuk teman-teman kita semua bahwa kalau kita memenuhi perintah Allah, maka Allah akan memberikan keajaiban yang luar biasa untuk kita ya. Seperti
Nabi Ismail, Iya. ya, Nabi Ismail taat pada ayahnya karena memang kata ayahnya, kata beliau itu karena perintah Allah, ya udah lakukan itu. Masya Allah. Bagaimana kalau kita melakukan perintah Allah, pasti Allah akan menolong kita dimanapun kita berada. Luar biasa ya. Nah, Alif, semoga kita nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah Allah untuk pergi ke tempat yang suci Mekah dan Madinah ya Alif ya, untuk umroh dan haji, supaya kita bisa ke tempat-tempat yang tadi ya, seperti Al-Hijr ya. Terus juga kita bisa melihat ketika Kabilah kaum Ad, wilayah kaum Samud. Betul, dan juga kita bisa melihat tempat jemaah haji melempar jumroh di situ. Di Mina. Ternyata historinya, sejarahnya ketika Nabi Ibrahim lempar setan ya, yang menyerupai manusia pada saat itu ya. Iya. Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah. Baik Alif, sebentar. Sebentar, aku berceritakan dulu. Apa itu? Ka'bah kenapa berwarna hitam? Kenapa? Biar nggak kotor. Oke, benar. Karena disentuh banyak jutaan jemaah haji dan umroh ya. Habis itu itu manfaatnya juga di sedikit sebagian Madinah itu Mekah, full Mekahnya, dan sebagian Madinah yaitu wilayah Masjid Nabawi. Betul. Nggak boleh dilewati oleh non Muslim. Betul banget ya, luar biasa. Jadi nanti Madinah dan Makkah itu yang bermata satu itu Dajjal juga nggak bisa masuk ya ke sana ya, ketika karena dijaga malaikat betul, yang sedang berbaris-baris. Betul, dijaga Allah Subhanahu wa taala, kota suci, 2 kota suci tersebut. Masya Allah. Alif pengen haji dan umrah? Iya, nanti kapan-kapan kalau udah punya punya uang. Amin yang ya Allah. banyak. Amin ya Allah. Kita doakan Alif ya, semoga tercapai cita-citanya. Ada rukun. Nah, haji adalah rukun Islam yang kelima. Haji bagi yang mampu. Betul. Yang satu memakai baju buat haji. 2 berdoa wukuf dari terbenam matahari sampai tergelincir. Masya Allah. Matahari ke atas. Yang berarti udah fajar. Masya Allah. Yang ketiga tawaf. Yang keempat syai. Yang kelima potong rambut. Oke, Masya Allah. Alif tahu itu dari guru atau baca sendiri nih? Baca sendiri. Oh, luar biasa ya Alif ini ya, Masya Allah. Suka baca buku ya? Iya. Nah, ada tawaf wada untuk kita sebelum pulang ke tanah air kita, yaitu Indonesia. Tahu perpisahan ya? Iya. Ada dan aturannya ada banyak. Ada yang juga yang haram. Ada yang juga yang halal. Haramnya seperti melakukan pernikahan, pakai parfum, apalagi khusus wanita. Nah, jika dilanggarkan maka ada dendanya. Nah, biar adik-adik yang tahu, jawablah. Jawab di mana nih? Dendanya. Oh, jawabnya kemana nanti adik-adiknya? Ke Radio Suada aja ya? Iya.
Masya Allah. Alif, kamu sepertinya benar ya, kayak Alif ya. Jadi meskipun kita belum umroh dan haji, tapi kita sudah banyak mencari tahu ya Alif ya. Yap. Iya, udah Yang belajar. belum tahu, yang belum tahu haji udah aku kasih tahu juga. Iya, Masya Allah. Bang Darda juga jadi belajar loh sama Alif. Masya Allah. Terima kasih Alif ya. Iya. Baik Alif, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sudah siap memasuki bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Baik sahabat saudara, demikian kebersamaan kita di program Aku Bisa Siaran kali ini bersama Alif dari SDIT Darussalam. Tetap stay tune di 91,1 FM karena ada yang lagi mau siaran lagi. Gimana ya, Bang Dara jadi pelepotan ya. Yang mau siaran lagi ada lagi setelah Alif ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.